Sebelum kita membahas cara menanam padi, sobat petani harus mengetahui fase pada tanaman padi. Tanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan ya sobat petani, yaitu fase vegetatif, fase generatif, dan fase pemasakan. Untuk kebutuhan air, nutrisi, dan hormon pada ketiga fase tersebut bervariasi ya, yaitu tahap pembentukan akar, pembentukan anakan aktif, anakan maksimum, inisiasi pembentukan malai, fase bunting, dan fase pembungaan. Agar hasil panen padi kita melimpah, ada beberapa faktor yang harus sobat petani maksimalkan. Di antaranya, media tanah harus gembur, subur, terbebas dari patogen tanah. Anakan padi produktif harus banyak. Jumlah rumpun per batang juga harus banyak. Meminimalisir gabah kosong dan memaksimalkan gabah bernas. Jumlah per 1000 bulir padi juga harus lebih berbobot. Agar beberapa faktor di atas dapat tercapai dan agar hasil padi sobat petani dapat menghasilkan hingga 12 ton per hektar, maka sobat petani dapat mempelajari dan mengikuti cara menanam padi yang telah Giarta Production rangkum berikut ini. Bersama saya Eko, dan selamat datang di channel Giarta Production, channelnya petani masa kini. Berikut ini cara menanam padi yang telah terbukti dapat menghasilkan 12 ton per hektar yang dapat sobat petani pelajari. 1. Pengolahan tanah. 2. Pemilihan benih padi unggul. 3. Persemaian bibit padi. 4. Tahapan cara menanam padi. 5. Penyiangan lahan padi. 6. Cara pemupukan padi. Dan 7. Perlindungan tanaman padi terhadap hama dan penyakit. Pada lahan sawah sobat petani, buatlah lahan tersebut menjadi media yang paling disukai tanaman padi muda atau bibit padi, yaitu tekstur tanahnya gembur dan bahan organiknya tinggi, serta pada tanah tersebut terbebas dari koloni jamur dan bakteri patogen. Agar tanah sobat petani bisa gembur dan bahan organiknya tinggi, sobat petani bisa melakukan proses olah tanah dengan cara dibajak atau ditraktor. Kemudian, sebelum menanam padi, aplikasikan Backboss pada kondisi tanah yang baru saja ditraktor. Karena Backboss mengandung bakteri yang berperan aktif menjadikan tanah keras menjadi gembur dan subur, serta 3 bakteri lainnya yang berperan mengeluarkan enzim dan antibiotik untuk menghilangkan koloni jamur dan bakteri patogen dalam tanah, sehingga tanah menjadi sehat dan tanaman padi sobat petani dapat tumbuh secara maksimal. Tahapan selanjutnya dalam cara menanam padi yaitu dengan memilih benih padi unggul. Sobat petani dapat memilih benih padi unggul yang baik karena benih padi unggul dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Maka dari itu, sobat petani harus cermat dan teliti dalam pemilihan benih padi unggul agar dapat memperoleh hasil panen yang tinggi. Atau sobat petani bisa cek di beranda channel ini. Di sana, saya telah membuat video-video yang lengkap tentang pembahasan benih padi unggul yang dapat menjadi referensi sobat petani dalam memilih benih padi unggul. Setelah memilih benih padi unggul yang baik,
Selanjutnya, sobat petani harus melakukan perendaman benih dengan pupuk organik cair minimal selama 12 jam. Tujuan dari perendaman benih padi unggul dengan pupuk organik cair yaitu untuk mematahkan masa dormansi benih dan memilih benih-benih yang bagus supaya benih dapat tumbuh dengan cepat, seragam, dan sehat, serta tanaman bisa mendapatkan perlindungan dari awal terhadap serangan penyakit, terutama pada fase pembibitan. Karena pupuk organik cair mengandung bakteri yang dapat menghasilkan beberapa antibiotik untuk menekan infeksi penyakit pada benih. Setelah proses perendaman padi selesai, maka sobat petani dapat melakukan proses semai benih padi unggul agar bibit padi dapat tumbuh dengan sehat. Pada lahan persemaian, taburkan pupuk kandang, kemudian semprot dengan Black Boss. Kemudian, tebarkan benih padi unggul pada lahan persemaian. Selanjutnya, lahan diairi terus-menerus setinggi kira-kira 1 cm. Setelah bibit padi tumbuh, sobat petani dapat menambahkan pupuk susulan kimia dan semprotkan pupuk organik cair spesialis pangan setiap 7 hari sekali untuk memaksimalkan pertumbuhan benih padi sobat petani. Saat menanam padi, jangan terlalu dalam ya sobat petani. Cukup dengan kedalaman 1-2 cm saja. Hal ini penting dilakukan agar jumlah anakan produktif tanaman padi sobat petani meningkat. Menanam bibit padi yang terlalu dalam akan mempersulit usaha pembentukan anakan padi. Agar penyerapan nutrisi dapat diserap sempurna oleh tanaman padi, maka salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memperkecil tingkat persaingan gulma. Oleh sebab itu, sobat petani harus melakukan proses penyiangan gulma minimal 2 kali dalam semusim, yaitu pada umur 21 HST dan 42 HST. Tanaman padi sobat petani memerlukan nutrisi yang cukup sesuai dengan ketingkatan fase tumbuhnya. Maka dari itu, sobat petani harus memberikan pupuk makro sesuai kebutuhan padi. Pada fase vegetatif, berikanlah pupuk yang mengandung unsur nitrogen tinggi selain dari unsur fosfor dan kalium. Selanjutnya, pada fase generatif, berikanlah pupuk yang mengandung unsur fosfor dan kalium tinggi. Selain pupuk makro, gunakan juga pupuk mikro. Karena meskipun kebutuhan unsur mikro kecil, tapi jika padi sobat petani kekurangan unsur ini, maka hasil panen juga akan tidak maksimal. Oleh karenanya, setiap 10 hari sekali, aplikasikan pupuk organik cair spesialis tanaman pangan yang juga mengandung unsur mikro yang lengkap. Slogan "lebih baik mencegah daripada mengobati" juga berlaku pada proses budidaya padi. Dengan mengaplikasikan Black Boss pada saat olah tanah dan penyemprotan rutin pupuk organik cair akan mencegah serangan hama dan penyakit dari awal, sehingga dapat mengurangi biaya pestisida dan mencegah padi dari gagal panen. Berikut ini adalah hama dan penyakit yang sering menyerang padi. 1. Penggerek batang. 2. Hama wereng. 3. Keong emas, walang sangit.
tikus, dan burung pipit. 4. Hawar daun bakteri. 5. Busuk batang. Dan 6. Penyakit bercak daun. Cara mencegah penyakit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan black box setiap 1 bulan sekali dan pupuk organik cair setiap 1 minggu sekali, karena mampu menghasilkan antibiotik untuk mengendalikan penyakit dan juga berguna merangsang keluarnya malai padi dan memaksimalkan pengisian gabah. Jadi, apabila tanaman padi sobat petani tumbuh sehat, anakan produktif banyak, unsur hara makro dan mikro tercukupi, bulir dapat terisi penuh atau bernas, mulai dari ujung malai sampai pangkal malai, maka hasil panen pun akan meningkat dan panen padi 12 ton pun juga akan tercapai. Demikianlah kurang lebihnya cara menanam padi yang terbukti dapat meningkatkan hasil panen sobat petani hingga mencapai 12 ton per hektar. Jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya. Saya Eko dan salam sukses petani Indonesia.